08.30. Kami diamanahkan lebih kurangnya 30 menit. Berarti insya Allah jam 9 semua sudah selesai. Siap? Siap? Baik. Baik. Gaskeun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bah, bakarajo namo. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Laba ulah lah balik. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang selalu dan senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada kesempatan yang baik ini, seperti yang dikatakan oleh abang kita tadi, Abang Rego Yasen Dalika, Masya Allah, mirip-mirip nama sirkuit yang baru itu ya. Internasional, Masya Allah. Semoga Allah mengaruniakan kebaikan kepada beliau. Sebanyak ini ustadz-ustadz di Kota Padang kami diteleponnya, alhamdulillah. Tapi waktu beliau nelpon ada pembisik-pembisik di belakangnya. Siapalah agaknya yang bisik-bisik itu, ha? Kami mau tahu juga lah. Iya, siapa yang membisik-bisikkan beliau? Kok kami yang diteleponnya? Benar kata beliau tadi, kepada majelis ini kami pertama kali. Tetapi untuk Sari Anggrek sebenarnya kita sudah berkali-kali, mulai dari Halakoh sama Uni sama Uda. Kami manggilnya Uni Uda aja. Kalau di sini panggilannya apa? Oh, Big Boss. Sama pakai Sir gitu ya. Sir atau Mister? Mister. Who is his name? Mary. Yes. And aku lah lama nak kemari, lupa nama beliau. Waktu itu beberapa kali kita bahas isu-isu dan atau kajian-kajian penting. Kemudian dilanjutkan waktu itu, siapa yang masih ingat, kajian Saturday night, ada pasar malam yang waktu itu Pak Chen tahu Pak Chen? Pak Chen tahu Pak Chen? Cien? Nggak tahu. Henry Septa. Oh, tahu. Waktu itu masih wali kota. Waktu itu wali kotanya masih Pak Mayaldi, wali kotanya Bang Cien. Kemudian Bang Cien dengan Uda buat program tausiah Permindo Night Market. Nah, itu kami juga mengisi beberapa kali. Ada orang konser, ada orang menggaleh. Nah, itu disuruhnya membuat ceramah situ kan, di tengah orang lalu lalang tuh. Nah, dan alhamdulillah program itu sukses, terhenti karena Covid. Dan ini pertama kali kami datang ke sini lagi setelah Covid. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya Allah akan kita coba melangsungkannya dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena kami lihat ini sebagian sudah bersiap untuk melakukan hal-hal besar yang lain, insya Allah, mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini kesannya nanti bisa seumur hidup. Boleh kita aminkan sama-sama? Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalam kepada beliau. Wassalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu alaina. Bukannya salat kita baca itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian wassalamu alaina. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kok nggak bisa nyambung? Biasanya tempat lain nyambung semua. Karena bacaan itu selalu kita baca di dalam salat, baik tahiyat 1 dan atau tahiyat 2. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lanjutannya assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jangan sampai kalimah-kalimah itu tidak tahu, dan kalau sudah tahu, sekarang kita akan mengubah pengetahuan itu menjadi pemahaman. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan syurga untuk beliau. Kita ini sudah dijamin syurga atau belum? Belum. Makanya sambungan doa itu wassalamu alaina, dan semoga keselamatan juga akan Allah berikan kepada kami, kepada kita, wa ala ibadillahis salihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh, baik dari kalangan laki-laki dan atau kalangan perempuan. Nah, tidaklah dibawa bacaan ke dalam salat kecuali bacaan itu pahalanya besar, nilainya tinggi, dan dia sangat penting. Tidaklah bacaan dipakai di dalam salat kecuali, kami bilang apa barusan? Tidaklah dipakai bacaan di dalam salat kecuali bacaan itu ya lu nyambung kira-kira. Tidaklah bacaan dibaca, diamalkan, dipraktekkan dalam salat kecuali bacaan itu penting, bernilai tinggi, dan itulah nilai yang perlu kita bawa dalam kehidupan. Boleh kita baca sama-sama? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambung. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan keselamatan itu didoakan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, hamba-hamba yang saleh, baik laki-laki ataupun perempuan. Di sini isyaratnya adalah bahwa dalam Islam itu mengenal kata-kata sukses, tapi maknanya tidak seperti yang dijelaskan oleh kebanyakan orang. Sukses dalam Islam adalah ketika laki-laki jadi saleh, sukses dia. Ketika perempuan jadi salehah, sukses dia. Kalau laki-laki tidak saleh, tidak ada kesuksesan. Kalau perempuan tidak salehah, tidak ada kesuksesan. Jadi dalam Islam kesuksesan bukan kaya. Karena Qarun itu di Jahannam. Kesuksesan bukan pangkat jabatan. Karena Fir'aun itu di Jahannam. Kesuksesan itu bukan gelar yang banyak atau popularitas. Karena Haman dan Namrud itu di Jahannam. Dan kalau sudah di Jahannam, khalidina fiha abada, masuk nggak keluar-keluar. Dan itu diantara bagian terkeras diantara azab-azab yang ada di neraka. Maka pagi ini kami ingin memberikan ilmu yang pertama, pengetahuan yang asas kepada kami dan kepada kita semua. Kepada kami harus mengulang-ulang ini supaya diri kami Allah bersihkan. Kepada kita semuanya supaya menghilangkan yang kita sebut tadi dari makna kesuksesan. Sukses itu bukan karena banyak duit, tinggi pangkat, jabatan semua orang kenal. Bukan itu sukses dalam Islam. Sukses dalam Islam kalau laki-laki jadi saleh, kalau perempuan jadi salehah. Kalau tidak ada kesuksesan. Kalau uang yang kita banggakan sebagai ciri sukses, orang kafir lebih banyak uangnya. Kalau sekolah tinggi kita banggakan sebagai ciri sukses, orang kafir lebih tinggi sekolah dan kuliahnya. Kalau apalagi popularitas sebagai ciri sukses, banyaknya followers, banyaknya subscribers, banyaknya fans, maka orang kafir lebih banyak followers, fans, dan atau subscribersnya. Itu dia. Ini ilmu asas. Kemudian kita lanjutkan. Kalau sudah tahu bahwa sukses laki-laki itu kalau saleh, sukses perempuan itu kalau salehah, pertanyaannya adalah untuk menjadi saleh dan untuk menjadi salehah, apa yang perlu
Dan tidak bisa kita saleh dan salehah kecuali yang perlu ini kita usahakan dulu. Bantu kami, apa yang perlu untuk menjadi saleh dan salehah? Untuk menjadi saleh dan salehah, apa yang perlu? Ilmu. Untuk menjadi saleh dan salehah perlu apa? Ilmu. Berarti orang saleh dan salehah apa prioritas hidupnya? Ilmu. Pertanyaannya, ilmu itu satu atau banyak cabangnya? Banyak. Maka untuk saleh, untuk salehah, belajarlah IPA. Betul? Tak betul. Untuk saleh, untuk salehah, belajarlah IPS. Betul? Tak betul. Untuk saleh salehah, masuk jurusan teknik. Betul? Jurusan hukum. Mentang-mentang udah orang hukum lalu tiba-tiba hukum, ya. Jangan gitulah. Bukan. Apalagi hukum di tempat kita masih pakai hukum Belanda, warisan dari Prancis. Prancis belajar dari gereja. Ya kan? Orang udah jelas-jelas pembunuhan, berencana, sadis. Itu cuma satu hukumannya. Mati. Tapi nyebut mati itu tak sanggup dia. Timpit lidahnya. Udahlah yang nyebut mati tadi. Kalau keluarga kita, adik kita begitu kan, tak usah disidang kan. Bikin habis umur aja, bikin lelah rakyat aja. Iya ang bunuh. Iya dah. Kira-kira menurut ang hukumannya. Ayo kalau awak modeko ya menurut awak lah dah. Kalau terjadi kepada awak, ayo awak bunuh lah pada. Nah selesai. Kan kira-kira begitu tuh. Maka pagi ini kami mengajak kita semua, ayo jangan kami yang menjawab, tapi tolong jawab bersama-sama supaya nanti ilmunya masuk, pemahamannya terhujam. Mulai setelah kajian ini itu prioritas hidup kita. Dan untuk menjadi saleh salehah perlu ilmu, dan ilmu itu adalah ilmu agama. Makanya kalau ada orang beriman tak mau belajar ilmu agama, itu bukan mungkin sesat, tapi pasti sesat. Bukan mungkin sesat, tapi pasti sesat. Ngajinya salah, zikirnya tak betul, solatnya tak menarik, rezekinya susah, peningkatan hidupnya tak nampak. Itu bukan mungkin, tuh pasti itu. Kenapa pasti? Karena dalam Al-Quran, ilmu agama yang inti kita mengatakan hal sedemikian. Maka untuk saleh, untuk salehah apa yang paling perlu? Ilmu agama. Dan inilah agaknya yang teringat oleh pimpinan dan atau manajemen Sari Anggrek, supaya tidak sekedar sukses dalam hal-hal kebendaan keduniaan seperti suksesnya kebanyakan orang kafir, dibuatlah pengajian ini. Pertanyaannya, mau soleh biasa atau mau soleh lebih dari biasanya atau mau soleh luar biasa? Kita ulang lagi nih, biar bukan kami yang menjawabnya. Mau soleh biasa, soleh yang lebih dari biasanya, atau soleh yang luar biasa? Maka buatlah pengajian agama ini sekali seminggu. Betul? Di mana betulnya? Sekali seminggu tak pula serius, sambil pegang HP pula sebagian. Contoh lah. Kalau tahu tadi ada yang pegang HP, tak datang saya ke sini. Serius saya. Sampai ke kantor gubernur kami mengisi, tak sanggup gubernur tuh pegang HP. Sampai di sini berani pula dia pegang HP. Cobalah undang kami lagi. Kalau tak dipastikan ada yang lepas HP, tak datang kami lagi. Kira-kira begitu. Ini ilmu untuk dunia akhirat kita. Sebentar, setengah jam disuruh selesai. Ya kan? Tak pula perhatian. Inilah bedanya kami dengan yang lain. Kami kalau udah di sini dalam hal dakwah, memang tak bisa tak serius. Seriuslah kita sebentar. Karena kesolehan hanya bisa dengan ilmu agama. Kalau tak soleh, tak sukses. Tak sukses sama dengan gagal. Gagal sebagai pribadi, gagal sebagai pasangan, gagal sebagai orang tua, gagal sebagai umat, gagal sebagai makhluk. Orang untuk masuk surga itu berkorban harta sampai nyawa.
Berdarah-darah Nabi dan para sahabat itu untuk hidup dalam agama yang tidak diganggu oleh orang lain. Sekarang kita sudah menikmati hasilnya, tapi justru agama menjadi bagian yang kurang dipentingkan. Kami tadi ikut zikir pagi kan? Itu zikir pagi setiap pagi, bukan sekali seminggu. Tapi jadilah. Dan sunnahnya sebelum terbit matahari, bukan waktu terang seperti ini. Tapi jadilah. Qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. Sebelum terbit matahari dan sebelum dia terbenam. Namanya zikir pagi dan sore. Nah, itu kan. Tapi jadilah. Daripada caruiknya di pasar tuh, mending dia zikir di sini kan. Walaupun sekali seminggu, jadilah. Kami lihat juga tadi kan, yang abang sibuk pemimpin, neng kawan apalah di kepala orang gua, dia ajak membiak pahala banyak-banyak, ndak nio gitu, ndak namuah, ndak menarik. Kalau pahala tidak menarik, berarti apa isi kepalanya? Dunia. Kalau dunia isi kepala, apa beda dengan orang kafir? Tak ada. Maka kegagalan itu sudah dirancang sendiri kalau tak ada ilmu agamanya. Lah sampai siko salah. Oh lah, ada terbauk kaji ko pulang berubah hidup. Bahwa yang paling penting dalam hidup kita ilmu agama. Karena ilmu agama berbanding lurus dengan pemahaman. Pemahaman menumbuhkan keyakinan, keyakinan berbuah amalan. Jadi kalau orang banyak ilmunya, bagus fahamnya, berkualitas amalnya. Kalau ada kesempatan ngambil dan meraih pahala, nggak akan disia-siakan. Contoh kalau di asrama Quran kami punya asrama Quran untuk memotivasi supaya kita mau bagus agama. Rumah kami di Wisma Indah itu 8. Di antara rumah yang 8 itu salah satunya ada yang harga 3,5 miliar dan atau yang semisal itu. Cerita ini untuk memotivasi teman-teman bahwa kalau dengan agama ini insya Allah beragama sama dengan miskin, ndak do tuh. Beragama ini dunia Allah kasih ke kita. Beragama ini kemuliaan Allah beri ke kita. Nah, di asrama kita itu memang setiap pagi itu habis sholat subuh berjamaah di masjid, pulang ke asrama baca zikir pagi dan ngaji 1 juz. Ini boleh dibawa pulang nih, boleh dibawa pulang nih. Jadi habis sholat subuh di masjid, baca zikir pagi, habis itu ngaji 1 juz. Tadi malam kami dengar tausiah juga dari Syekh Fahad Al-Kandari dari Kuwait. Beliau mengatakan ketika mewawancara seorang yang sudah tua, dalam wawancara itu dikatakan, Bapak, apa amalan Bapak sehingga Bapak sekarang mulia? Dulu tukang sapu, dulu bawahan, dulu karyawan, sekarang kok bisa mulia seperti ini? Beliau mengatakan pada usia 50 apa 51 atau sebelum itu saya mendapatkan pengajian katanya. Lalu dengan pengajian itu saya katakan, nak tolong belikan Bapak Quran. Mulai hari itu dia baca Quran, dia hafal Quran. Sekarang dia sudah hafal Quran. Dan beliau mengatakan, kemuliaan yang saya dapatkan hari ini, itu diantara sebabnya adalah karena saya hafal Quran. Dan setiap pagi itu setelah sholat subuh dan melakukan zikir-zikir amalan-amalan pagi, saya tak buat kerja lain sebelum saya ngaji 5 juz, kata beliau. Sama dengan kita atau beda sedikit? Beda sedikit, kita sedikit, beliau banyak. Kita berapa udah ngaji hari ini? Nggak berapa juz maksudnya. Nah, itu baru tadi malam loh kami dapat tausiahnya. Kok bisa semulia ini sekarang? Atuk lah ya, atuk karena sudah tua. Beliau mengatakan, dulu sampai umur menjelang 50 saya tukang sapu, saya karyawan, saya bawahan. Tapi bisa sekarang sampai ada syekh dari Kuwait betul-betul datang menemui beliau. Kemuliaan seperti ini didatangi oleh syekh internasional, imam masjid kabir naibnya. Itu kok bisa orang saleh yang terkenal, yang masyhur, yang jamaahnya puluhan ribu, itu kok bisa menemui bapak ini, atuk ini? Ini kemuliaan ini dapat dari mana? Beliau mengatakan seperti itu. Setelah saya bersama dengan Quran. Bersama dengan Quran itu bersama dengan Allah, bersama dengan agama. Maka Masya Allah, dalam kesempatan yang baik ini kami katakan bahwa kalau mau sukses harus ngerti dulu makna sukses. Dan sukses adalah kesolehan bagi laki-laki dan atau kesolehahan bagi perempuan. Kalau tidak, itu tidak dikatakan sukses. Contoh cara berpikir sukses itu nanti soleh solehah. Ini contoh. Yang perempuan
Dengar suara kami? Dengar ya. Contoh. Mengurus suami wajib atau sunat atau boleh iya boleh tidak? Mengurus suami wajib, sunat atau boleh iya boleh tidak? Jangan yang laki-laki jawab, yang perempuan jawab. Mengurus suami itu wajib, sunat atau boleh iya boleh tidak? Wajib. Mengurus anak itu wajib atau sunat atau boleh iya boleh tidak? Wajib. Mengurus orang lain wajib, sunat atau boleh iya boleh tidak? Boleh iya boleh tidak? Coba ngomong seperti ini sama wanita karir. Kan katanya karir itu meniti jenjang kesuksesan wanita karir, ya kan? Dia pergi dari rumah tuh ngurus suaminya atau ngurus anaknya atau ngurus orang? Ngurus suaminya, ngurus anaknya atau ngurus orang? Ada kesuksesan di sana. Maka jangan iri betul sama orang yang berkarir. Kalau dia perempuan meninggalkan suami dan atau anaknya. Kenapa? Ngurus suami wajib, ngurus anak, mendidik anak wajib, ngurus orang boleh iya boleh tidak. Ama ngurih orang kok dikajanya. Dek cipiti. Laki-laki memberi nafkah wajib, sunat atau boleh iya boleh tidak? Jadi jangan minta piti ke bini. Ya, pakai lo. Ngeles. Ya, suami itu tulang punggung, tulang rusuk atau tulang rawan? Ya, betul. Ndak keceplosan itu memang iyo. Laki-laki itu tulang punggung, tulang rusuk atau tulang rawan? Tulang punggung. Pantang mengeluh kalau jadi laki-laki itu dalam Islam. Apa keperluan keluarga? Ngomong sama saya suami. Itu agama kita. Jangan suami nanya sama istri, "Bahaseo rumah wak bulan kode." Seo rumah tanya lo ke bini baca aja. Berhenti jadi laki-laki. Tulang rawan namanya itu. Lunak. Iya. Si lihat betapa agama kita ini begitu kita kaji, dia membuat kita ketawa kan. Tapi itu ngetawain siapa? Tuh lihat keren. Kalau lah menggalakkan diri seorang itu insya Allah berubah siapa itu mah. Perempuan tulang punggung, tulang rusuk atau tulang rawan? Tulang rusuk janganlah. Ambo banyak beban yang ambo tanggung Ustaz. Tulang rusuk nanggung beban patah. Perempuan ya perempuan aja. Gitu. Oh Ustaz nggak feminisme. Lah sampai sekolah kami ke luar negeri, tenanglah. Lah beraja kami feminisme, apalagi humanism, ism, mulai dari atheism, secularism segala macam. Kami sudah belajar itu dan semua yang dari barat terbukti hancur hari ini. Semua yang dari barat terbukti hancur hari ini. Semua yang dari barat terbukti hancur hari ini. Makanya kita udah ketawa aja lagi lihat orang barat kan. Oh Kuwait nggak ngerti tentang moral. Orang barat yang kumpul kebo ngajarin Kuwait tentang moral. Ketawa lah orang Kuwait. Iya Kuwait kemarin ceritanya. Oh Qatar berarti nyimak. Yang pengajian kok ada dua, ada nyimak, ada nyamak. Berarti Qatar ya nyimak berarti alhamdulillah. I'm not alone here. Berarti kami nggak sendiri di sini. Terakhir sebagai penutup pengajian, janji kami di undangan UDA itu temanya adalah satu ayat diamalkan dahsyat. Coba ulang apa temanya? Waktu tinggal 7 menit. Maka tausiah kita belum mulai. Sekarang baru mulai. Jadi tausiah kita jadi kultum, kuliah 7 menit. Insya Allah 7 menit lagi habis. Kalau nggak habis tolong dihabiskan. Baca basmalah sama-sama. Semua orang sukses, orang besar, orang bapitih banyak, orang bisa menolong ayah bundo, sanak saudara dan umat dalam sejarah perjalanan peradaban Islam dari dulu sampai sekarang. Setidaknya ada 5 yang harus ada pada dirinya. Ada ini jadi orang besar lah dia. Kalau enggak begitu-begitu aja hidupnya.
Pilih dulu, mau Allah tingkatkan kualitas kita, mutu kita, nilai kita, kapasitas kita, kapabilitas kita, kualitas kita, atau mau gini-gini aja? Yang mana? Ada perubahan atau tak ada perubahan maunya? Satu, perbanyak actions. Apa namanya? Perbanyak action, kurangi mengecek, apalagi berhayal. Jadi apa ciri orang sukses di sepanjang peradaban Islam? Banyak actionnya, kurangi ngomong, kalau perlu dihilangkan mimpi. Ambo kok ada piti, tando ndak piti itu. Ambo kok modenya, tando ndak modenya itu. Ambo kok dapet lo, batinnya ndak dapet. Itu ngayal itu. Berhenti ngomong kayak gitu. Kalau mau sesuatu, go get it. Apa tuh go get it? Kalau mau sesuatu, kejar. Dan kejar itu diam atau bergerak? Bergerak. Dan bergeraknya punya pola. This is what we call actions. Dan orang besar, orang sukses dari dulu sampai sekarang, dia punya pola hidup banyak berbuat. Aminkan sama-sama. Amin. Maka kurangi mauta, bangun dari mimpi. Yang kedua, network. Apa network? Kerjasama bahasa kitanya. Kalau jaringan kok kadang-kadang terbayang sinyal HP lah, jaringan hilang ya kan. Jaringan, network kerjasama sebetulnya. Network itu kerjasama. Coba katakan, bismillah. Saya soleh sama-sama. Sama-sama, saya soleh. Yang perempuan jangan bilang saya soleh, tak boleh. Perempuan bilang apa? Saya soleh. Yang laki-laki kita coba 5 saja yang luar biasa. Bismillah. Kalau kami bilang saya soleh, yang laki-laki ikut bilang soleh, yang perempuan bilang saya soleha. Bismillah. Saya soleh. Saya cerdas. Saya kaya raya dermawan. Saya tampan. Saya good looking. Oke, yang perempuan jangan bilang tampan, cantik, rancak, dan good looking. Kita soleh soleha, cerdas, kaya raya dermawan, populer, good looking, tampan, enak dilihat. Kalau memang seperti itu kenyataannya, apa maksud kami ini? Maksud kami itu banyak yang tak seperti itu kenyataannya. Tapi kalaupun seperti itu kenyataannya, semua kita yang hadir ini saleh saleha, cerdas, luar biasa, kaya dermawan, suka bahkan banyak bantu orang, sering bantu orang, kemudian kita handsome, pretty, apalagi good looking, keren, enak dilihat, siapapun suka, senang sama kita. Kalaupun begitu hidup kita, pertanyaannya, selesai masalah di dunia ini? Selesai masalah di dunia ini? Masih ada orang zalim? Masih ada orang pilih? Masih ada orang pacarui? Masih ada perempuan yang tak mau berhijab? Masih ada laki-laki yang malas salat? Berarti cukup yang kita sebut tadi? Soleh, cerdas, kaya, dermawan. Cukup? Nggak cukup. Kenapa? Karena setiap kita dibatasi ruang, dimensi gerak, waktu, tempat, itu kita terbatas. Jadi kalaupun kita soleh, membantu orang lain soleh, paling-paling berapa orang yang bisa kita solehkan? Kalau kita cerdas, paling-paling kita bisa transfer cerdas kita ke berapa orang? Terbatas. Kalau kita kaya, kalau kita bagi-bagi kaya kita, kira-kira dibagi kaya kita itu baru ke berapa orang sudah habis kira-kira tuh? Baru ke berapa orang? Kalau kekayaan kita yang sekarang ada ini dibagikan ke berapa ribu orang baru habis? Jangan-jangan kita termasuk yang perlu dikasihani. Lihat masalahnya. Ternyata masalah itu tidak di luar sana, masalah itu ada di kita. Maka supaya masalah-masalah ini akan mulai menemukan solusinya, maka sama-sama, bismillah, solehlah kita sama-sama. Amin kan? Amin. Cerdaslah kita sama-sama. Kaya raya lah kita sama-sama. Pas di kaya raya banyak aminnya. Ini agak sensitif. Good looking lah kita semua. Bisa juga ya. Kadang baru ba'aloh ke merubah suasana. Berselisih kawan jawab, manutu iduang kawan. Busuk apa jalannya.
Ya itu gimana dirinya aja nggak beres, gimana orang mau ikut dia kan gitu. Gimana mau Allah tinggikan, mau Allah muliakan, orang nggak senang sama dia, babaun ya kan. Kemudian yang kelima apa tadi? Yang kelima apa kita bilang tadi misalnya? Whatever lah. Jadi kalau ini kita usahakan setiap pribadi kita, maka nanti dari satu keluar biasaan menjadi gabungan keluar biasaan. Baru dia nanti bisa jadi tsunami perubahan, dan orang hanya bisa mulia, tinggi, besar. Dan peradaban mengatakan dari dulu sampai sekarang sedemikian, kalau dia sudah selesai dengan dirinya sendiri dan mulai mengurus orang. Jadi kalau dengan dirinya sendiri belum tahu dia mana yang baik untuk dirinya, itu nggak bisa diharapkan. Kalau laki-laki jangan jadikan suami, kalau perempuan jangan jadikan istri. Susah nanti itu. Mau urus dirinya sendiri, seorang tidak pandai. Yang baik untuk dirinya saja dia nggak tahu. Maka kerjasama, meluar biasakan yang biasa, mendahsyatkan yang luar biasa. Maka tidak boleh orang yang mau mulia suka menyendiri, apalagi menyudut-nyudut anyang-anyang. Itu bermasalah biasanya tuh. Yang ketiga, knowledge. Sama-sama. Jadi actions, network, knowledge. Coba diulang, bismillah. Keep educating yourself. Sama-sama. Keep educating yourself. Belajarlah dan berlatihlah sepanjang umur. Ya, karena orang semakin tinggi ilmunya, semakin kreatif idenya, semakin cerdas otaknya, semakin banyak amalnya, semakin luas karyanya, nggak mungkin gitu-gitu aja hidupnya. Pertanyaannya, kita mau istiqomah di tempat yang sekarang dengan apa yang kita lakukan, atau kita ingin lebih bermanfaat? Kita harus menjadi lebih bermanfaat. Kita maunya, maaf ya, bismillah, mau terus di Sari Anggrek atau nanti semuanya jadi pimpinan Sari Anggrek di berbagai daerah? Yang mana pilihannya yang lebih bagus? Buka Sari Anggrek baru di sana. Tetap Sari Anggrek, tapi Sumbar ini menjadi Sari Anggrek. Kira-kiranya begitu. Kenapa? Karena yang punya, yang bekerja itu terus meningkatkan ilmu dan pengetahuannya. Begitu ada pelanggan, direkap datanya, dihubungi, ditawarkan, diberikan sesuatu yang mungkin selama ini tidak ada hubungan sama saya. Masya Allah, sedikit banyaknya guru kami, Syekh Dr. Taufik Chodri, beliau itu karena ingin berbicara tentang marketing dan lain sebagainya, beliau sampai pergi ke toko buku dan membeli setidaknya 500 tema tentang hal-hal yang seperti ini. Masya Allah. Karena beliau tidak tahu, beliau sampai beli buku 500 judul yang berkaitan dengan itu. Gunanya adalah bagaimana tidak biasa-biasa saja lagi, kemudian menjadi luar biasa. Singkat cerita, dengan apa yang beliau lakukan itu, makanya kami sangat terinspirasi dan sangat termotivasi juga nih. Awalnya beliau hanya berjalan di sekitar Australia saja, karena kampungnya di Australia, tempatnya sekolah si abang. Sekarang beliau punya jadwal tausiah antar benua. Beda sedikit sama kami. Kami tausiah juga, hari-hari kami tausiah juga, cuma belum antar benua. Jadi beda sedikit kan? Sama-sama tausiah, cuma beda tempat aja. Dalam benua kan? Ya. Nanti klik di internet, salah satu guru kami itu namanya Syekh Taufik Chodri. Salah satu pembicara Islam terbaik sedunia tuh, nama dia ada di sana. Nah, kami belajar dari beliau, kami mengambil ilmu dari beliau. Makanya dikatakan jangan hidup gini-gini aja. Kalau mau gini-gini aja itu nggak hidup namanya. Itu rantai namanya. Tahu rantai? Belt. Rantai atau belt itu apa? Dia bergerak, dia kerja keras, tapi gitu-gitu aja. Ya, kiro mulai berjalan. Iya. Tenang. Nanti kami sampaikan ke Uni, kami sampaikan ke Uda. Udah, ini Sari Anggrek kalau bisa menguasai ranah Minang.
Kalau perlu, semua yang dari orang-orang kafir, begitu ada sari anggrek, mereka tak jadi buka tokonya. Kenapa? Nggak mungkin lawan sari anggrek. Gitu. Kenapa? Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang dengan knowledge yang luar biasa. Amin kan sama-sama? Amin. Ya Rabbal. Nah, bagaimana supaya bisa? Keep educating yourself. Belajar terus, berlatih terus. Kalau perlu nanti minta ke manajemen, tolong ditambah jadwal kajian kami, tolong ditambah jadwal training kami, tolong ditambah jadwal bagaimana kami secara kecerdasan itu di-upgrade terus. Biar nggak gini-gini aja. Untuk kemajuan kita bersama, insya Allah. Yang keempat dan yang kelima, penutup pengajian. Yang keempat, persistence. Apa yang keempat? Jadi ada actions, ada network, ada knowledge, ada persistent. Bahasa awaknya mental baja, gigih pantang menyerah, tahan banting. Apa yang keempat ini? Persistence. Persistent ini bahasa kitanya supaya mudah dipahami. Mental baja, gigih pantang menyerah, tahan banting. Apa maksud gigih pantang menyerah, tahan banting? Kita kalau sudah mau baik, meningkatkan kualitas diri, meninggikan derajat di sisi Allah dan di sisi makhluk, itu pasti ada yang nggak suka, pasti ada yang cemeeh, pasti ada yang menceritakan awak di belakang, talok adanya ceritanya. Nah, talok adanya cerita di muka dah. Punya keterbelakangannya tuh mah. Kan senang hati wak diceritain orang di belakang wak galak kan. Kenapa udah diceritakan orang di belakang kok udah galak? Ya saya tahu dia punya keterbelakangan, makanya nggak berani ngomong di depan. If you are gentle, talk in front of me. Kalau laki-laki atau kalau orang ngomong depan saya, jangan ngomong belakang saya. Kalau belakang saya anggap punya selesai. Gembira kita kalau ada orang nyeritakan kita di belakang kan? Iko ndak, si Anu menceritakan tadi, kecil masa yuk lama. Yang kelima, wala taniya fi dzikri. Nah, ini kuncinya. Orang hanya bisa luar biasa seperti ini kalau poin 1 actions, poin 2 network, poin 3 knowledge, poin 4 persistence. Ini hanya bisa istiqomah dia kalau dia tidak kalau dia tidak putus hubungan dengan Allah. Atau bahasa lainnya, kalau dia beriman dan merealisasikan keimanannya, baru bisa yang 4 ini kuat. Kalau enggak, lemah. Orang kalau tak kuat imannya pasti lemah. Dia bisa saja actions, tapi bekolah tambek seketek lado yang mengaduh. Lah buat elok awak adonya yang tak suka kawak hatilah. Lah modeko kerajaan cemeeh je dan nepek baru ni. Kalau orang beriman cemeeh lah. Ambo tahu yang membuat kau batu Ambo tahu yang membuat kau pahalo. Ambo tahu yang membuat kau bermanfaat untuk orang. Nyo cimeeh deh kawan, cimeeh lah. Bukan lemah kita dicemeeh orang, semakin bersemangat kita dicemeeh orang. Kenapa? Karena kita tahu dia cemeeh karena dia tak mampu berbuat hal yang sama. Kalau bahasa anak mudanya cilik. Ya, cilik. Ya kan? Cilik aja dia itu. Ya, usil. Ya kan? Orang naik pangkat, ini naik darah. Orang naik gaji, ini naik tensi. Orang dipromosikan, ini masuk rumah sakit. Ya. Kemudian apa? Yang kedua tadi kita bilang network, membina jaringan, bekerja sama dengan orang. Siapa pernah coba bekerja sama dengan orang? Siapa yang pernah coba bekerja sama dengan orang? Apakah setiap kita ngajak orang kerja sama akan mendapatkan pujian dari mereka? Tidak. Kebanyakan ketika kita ngajak orang lain bekerja sama, berbuat kebaikan, yang kita dapatkan itu bukan iya, ayolah, mantap komah. Bukan itu yang akan kita dapatkan. Yang akan kita dapatkan apa tuh? Manga sebanai ko. Ale? Sebanyak ko kerajaan ale sempat wak ngurus sebeko tuh. Jo yang lain selah. Ambo ndak isa doh. Itu yang akan banyak kita temukan. Kenapa?
Karena kerjasama pada makna yang sebenarnya berdasarkan keimanan, motivasinya bukan gaji, bukan honor, bukan uang. Network yang sebenarnya adalah ukhuwah Islamiyah. Kalau sakit, tibonya menjanguk waktu mah. Kalau wak kurang pitih, taunya ndak perlu meminjam, wak inyo menawari. Nampak dan berdasarkan wajah antum, iko wajah-wajah sedang perlu pitih yo. Pakailah punya mboko dulu. Ya, itu enaknya kalau kita sudah akrab, sudah terbina jaringan. Dan kalau punya jaringan, misalnya kita punya dalam grup WA kita 100 orang. Kalau kita susah kan tinggal upload saja. Ambo sadang para lu pitih 2 juta di saku kini ada 2.000. Siapa kawan yang bisa nolongan? Tolong chat segera yo. Terima kasih banyak, semoga Allah balas dengan surga. Ada di HP kita grup kawan-kawan yang selama ini bekerja sama karena Allah. Keren tuh. Gak susah kita hidup. Yang ketiga tadi knowledge. Gak bisa ini disettle kecuali ilmunya ditambah terus. Karena untuk menghadapi dunia sekarang gak bisa pakai ilmu zaman dulu. Ulang lagi, untuk menghadapi yang sekarang gak bisa pakai ilmu zaman dulu. Yang keempat, kita ini harus menjadi orang yang jangan mudah tersinggung. Kalau bisa gak bakal tersinggung lagi seumur hidup meskipun orang nyinggung kita. Gak ada waktu untuk ketersinggungan. Dan kalau tidak ada waktu untuk ketersinggungan, maka pasti tidak akan pernah lagi sakit hati. Karena setiap sakit hati memakan waktu dan efektivitas serta produktivitas kita. Sadang bakar rajo banalah, tapi kalau hati itu sakit, baa bantu muko masam, baa bantu bibi ya. Nyuk rajo aja kan. Nyo ke mana puak tapi tak bisa. Nyo ke membalih tapi tak talo. Kau mengecek bekoh deh. Kau mengecek bekoh baal. Sampai kapan hidup mau seperti itu? Maka supaya itu tidak ada dalam hidup kita, finish is finish, enough is enough, itu harus dikunci dengan yang keempat. Kita melakukan segala sesuatu harus ingat Allah. Kenapa? Karena kita melakukan semua ini bukan karena orang, tapi karena Allah. Kita baca sama-sama alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca ayatnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku bukan untuk orang, tapi untuk dipersembahkan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak ada lagi sakit hati, nggak ada lagi tersinggung, nggak ada lagi malas, pasti keren tuh. Dan satu ayat yang kita maksud dalam kajian tadi itu adalah surah Toha ayat 42, surah 20 ayat 42. Idhab, actions, anta wa akhuka, partnership, network. Ya kan? Bi ayati, knowledge, walatania, persistent, and dzikri, iman. Mudah-mudahan yang 5 ini bermanfaat. Dan kalau ini diamalkan, tak ada yang akan begitu-begitu saja. Pasti dirubah oleh Allah keadaannya. Keadaan hatinya, keadaan pikirannya, cara dia berkomunikasi, dan cara dia berinteraksi. Bukan mungkin berubah, tapi pasti berubah. Sekali lagi, bukan mungkin berubah, tapi pasti berubah. Sekali lagi, bukan mungkin berubah, pasti berubah. Bagaimana perubahannya? Sama-sama. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan besok harus lebih baik dari hari ini. Gua nggak bakalan hidup gitu-gitu aja, bro. Sama-sama. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan besok harus lebih baik dari hari ini. Katakan insya Allah. Dan gua nggak bakal hidup gitu-gitu aja, bro. Ya, kalau ada tanya jawab silahkan. Kalau enggak, pulang kita lagi. Ya, kami tunggu di Steba. Betul kata abang tadi, kami punya sekolah Quran menerima umur 6 tahun sampai belum pikun.
Oh iya, yang paling tua itu sekarang yang pernah ngaji tempat kami itu 6 tahun paling kecil. Yang paling tua itu lahir tahun 1934. Nggak ada di sini saingannya. Itu udah awardnya sekolah kita tuh. Jadi umurnya hampir 90 tahun depan itu masih belajar. Nah, makanya kalau yang belum, masih muda-muda lah, 60 tahun masih muda tuh. Apalagi yang di bawah itu, hidup masih banyak yang bisa kita rubah menjadi lebih baik ke depannya, insya Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kami kembalikan kepada Uda. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz telah memberikan baik secara menarik dan sangat-sangat berguna bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mungkin satu saja ya, yang mau bertanya mungkin, atau ada penjanggalan atau bagaimana, ada yang masih belum mengerti? Ada? Kalau tidak ada, ya kita simpulkan saja. Ada 5 tadi ya poinnya Bapak Ibu. Pertama apa tadi? Action. Yang kedua, network. Ketiga, knowledge. Yang keempat, persistence. Yang kelima, oh dia harus bahasa Inggris semua. Oke. Actions, network, knowledge, persistence, faith. FITH. Tapi bahasa Inggris, janganlah TH, TH. FAITH, faith. So actions, network, knowledge, persistence, and faith. You cannot live a better life without faith. You cannot. Tak bisa. Hidup bagus tanpa iman itu tak bisa. Tak bisa. Orang yang ngaku tak beriman pun pada akhirnya beriman juga kan. Ada yang hina-hina Tuhan, hina-hina Quran itu. Yang perempuan yang tak jelas. Itu kan sama-sama tahu kita. Semoga Allah jaga hidayah pada kita dan beliau. Tadinya memaki-maki Islam, memaki-maki agama, memaki-maki kiai, memaki-maki habib, memaki-maki orang beriman, memaki-maki orang ibadah. Begitu dia berkasus, ya Allah. Neng. Karena memang nggak bisa. Kita ini hanya kuat kalau bersandar kepada Allah. Sama perempuan bersandar kepada suami, kira suami bersandar ke yang lain, akan parah. Apa? Kenapa iya kok? Kajian yang akan datang boleh. Ya. Kalau perlu tertutup. Ya mudah disabui. Tapi kadang cie selalu beres. Ya, istri kami dokter, anak 8. Meninggal 1, nggak rezeki 1, hidup 6. Kira-kira lah untuk melamar dokter itu modalnya sedikit atau cukup besar? Cukup besar. Tapi yang 1 itu saja, kalau kami coba tanya langsung, udah betul-betul bahagia belum sama aku selama ini? Alun cek, kompek lah. Ya akhwat setuju ya, yang perempuan setuju ya? Setuju? Yang mana setuju nih? Setuju 1 atau 4? Iya 1 aja dulu ceritanya. Selesaikan dulu yang 1 ini, disyukuri. Nah, nanti kalau udah pandai bersyukur, nikmat itu akan bertambah sendiri. Nah, jangan ditambah pribadi. Karena nikmat itu pada akhirnya kalau kita pandai bersyukur, dia akan bertambah sendiri, bukan kita nyari-nyari. Nah, ini yang harus dipelajari juga.